Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, para YouTuber dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Esa Santuy. Sahabat, kita akan membahas mengenai perbedaan klaim hak cipta dengan segala resikonya dan juga teguran pelanggaran hak cipta. Jadi ada dua yang akan kita bahas kali ini, yaitu efek samping pengertian tentang klaim hak cipta, serta efek samping dan pengertian mengenai teguran pelanggaran hak cipta. Ya, jadi ada klaim hak cipta, ada teguran, ada dua berarti ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai klaim hak cipta. Kalau sebuah konten pada saat akan kita upload, di sana sudah melalui proses pemeriksaan yang cukup lumayan ketat, baik untuk channel yang sudah monet maupun yang belum monetisasi. Nah, di sini biasanya teman-teman mengalami dapat klaim hak cipta, ya, menjumpai klaim hak cipta pada video teman-teman. Nah, ini sebenarnya nanti solusinya, yang pertama bisa diselesaikan secara otomatis, dijembatani oleh pihak Google secara langsung dan pihak YouTube secara langsung, sehingga penyelesaiannya bisa melalui pemberitahuan lewat email maupun lewat halaman studio YouTube kalian atau halaman YouTube Studio versi Chrome versi desktop kalian. Nah, apabila sudah ditegaskan dan ada keterangan bahwa klaim hak cipta tersebut tidak mempengaruhi performa channel dan tidak membawa pengaruh apapun terhadap channel, berarti bagi hasil dan clear. Artinya teman-teman nggak perlu bingung, ya. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah apabila klaim hak cipta tersebut cukup banyak di channel YouTuber. Apa yang terjadi? Tentunya yang pertama secara logis dan rasional yang terjadi adalah apabila semuanya menjadi dolar kuning nih logikanya, ya, maka teman-teman hanya mendapatkan beberapa persen saja dari pembagian karya cipta tersebut. Artinya hasil iklan teman-teman yang teman-teman terima ya hanya sebagian kecil, ya, entah 50 atau mungkin 30% dari peraturan yang dibuat sepihak oleh pihak publisher, ya, dalam sengketa klaim hak cipta tersebut. Bisa jadi tidak maksimal, mengurangi penghasilan dolar kalian tentunya kalau rata-rata konten teman-teman kena klaim hak cipta dan menghasilkan dolar kuning. Ya, kuning sahabatku, nih dolar kuning. Oke ya. Nah, agar nggak tegang, kita cari nih solusinya. Bagaimana agar klaim hak cipta tersebut bisa kita pecahkan? Ini biasanya di menit tertentu atau pada detik tertentu ada klaim hak cipta karena musik yang digunakan atau gambar yang digunakan. Ya, tergantung. Atau dua-duanya. Gambarnya kena klaim hak cipta, musiknya kena klaim hak cipta. Nah, ini solusinya gimana? Solusinya adalah mengedit di Studio Chrome teman-teman. Buat teman-teman yang memang belum memiliki pengalaman mengedit, memblurkan atau membisukan video, maka teman-teman silahkan tonton di tutorial-tutorial YouTube yang judulnya cara membisukan konten YouTube yang terkena klaim hak cipta, ya, cara membisukan audio. Nah, kemudian cara mengedit video yang terkena klaim hak cipta. Ini nanti teman-teman bisa ngeblurin, ya. Videonya diblurin. Kalau suaranya yang terkena klaim hak cipta, maka suara bisa dibisukan. Nah, kalau suara dan gambar, berarti nanti penonton kalian suguhkan gambar blur dan nggak ada suaranya. Apa yang ditonton? Oke, jadi untuk sementara, untuk menghindari hal-hal seperti itu, alangkah lebih bagus kalau mulai dari sekarang kita menghindari potensi-potensi musik-musik yang sudah memiliki hak cipta kita jadikan background, kita sisipkan ke video, itu kita hindari, ya. Atau gambar-gambar yang kita ambil dari platform lain, dari website mungkin, atau dari rekam layar, dari konten orang lain, atau bahkan dari konten kita sendiri. Nah, ini kan repot kalau nanti jadi konten berulang, re-upload, ya kan? Susah lagi untuk diajukan monetisasi. Nah, kalau sudah monet, terkena klaim-klaim seperti itu, biasanya dolar kuning. Yang lebih parah dolar merah, sahabatku. Dan ini akan berpengaruh kepada sistem rekomendasi. Mau tidak mau akan ada pembatasan rekomendasi video kalian selama beberapa hari tentunya. Dan ini sangat mempengaruhi dan cukup lumayan merugikan perkembangan konten kalian, perkembangan channel kalian. Maka dari itu, untuk teman-teman yang belum pernah memiliki pengalaman untuk memblurkan video atau
membisukan audio yang terkena klaim hak cipta, maka silahkan ketik di pencarian YouTube judulnya cara mengedit audio konten YouTube yang terkena klaim hak cipta atau cara mengedit video YouTube yang terkena klaim hak cipta. Nah, di situ akan dibuka langkah-langkah secara konkret, panduan-panduannya secara lengkap, tinggal teman-teman mengikutinya step by step, langkah demi langkah sehingga bisa mandiri mengedit video kalian masing-masing. Nah, sekarang kita yang kedua nih. Ngebahas yang kedua. Yang pertama bisa jadi tidak mempengaruhi channel ya. Nah, sekarang yang kedua, kita bicara tentang teguran. Karena klaim hak cipta dan teguran pelanggaran hak cipta ini berbeda banget. Kalau konten teman-teman mendapatkan teguran pelanggaran hak cipta, maka apabila pelanggaran ini sudah lebih dari 3 kali, ini bisa membuat channel teman-teman dihapus sepihak oleh pihak YouTube. Ya. Kalau mengandung teguran, sekali lagi, kalau mengandung teguran pelanggaran lebih dari 3 kali. Maka dari itu mesti berhati-hati, jangan sampai kena teguran. Ya, klaim hak cipta dan teguran pelanggaran ini berbeda. Sanksinya lebih berat teguran. Selain rekomendasi video dibatasi kalau kena teguran, ya, maka monetisasi juga bisa terhalang, bisa ditolak monetisasi. Dolar monetisasi juga bisa merah. Selain merah juga video bisa resikonya di take down, dihapus sepihak tanpa minta izin kepada kalian oleh YouTube, langsung di take down, dihapus videonya. Ini sangat merugikan karena merupakan kesalahan yang fatal juga yang mengakibatkan nanti sistem rekomendasi dibatasi oleh pihak YouTube. Kan rugi. Teman-teman sudah bikin video bagus, menarik, thumbnail menarik, tapi yang nonton sangat sedikit karena rekomendasi dibatasi. Ini cukup menghambat perkembangan channel YouTube kalian. Untuk itu mulai dari sekarang kita hindari deh konten-konten yang memiliki potensi re-upload atau konten berulang, kemudian yang berpotensi terlalu banyak menghasilkan klaim hak cipta ya, terlalu banyak menghasilkan klaim hak cipta ini setidaknya harus kita hindari sih agar nggak banyak pikiran. Kita kan cari tenang ya sahabatku. Untuk menjadi konten kreator ini kan yang kita butuhkan ketenangan dalam berkarya. Kalau belum udah banyak klaim hak cipta, nggak tenang juga. Lagian terlalu banyak klaim hak cipta akan merugikan channel kalian juga. Apa ini ya? Apa sulitnya untuk menghindari potensi-potensi musik-musik klaim hak cipta untuk tidak kita masukkan ke dalam video kita? Klaim hak cipta kelihatannya sepele, tapi kalau cukup banyak dalam video kalian juga akan mempengaruhi performa channel pula. Pada akhirnya akan mempengaruhi. Terus kemudian yang ketiga, kita membahas tentang teguran. Ya, teguran pelanggaran hak cipta, bahkan ada lagi teguran pelanggaran pedoman komunitas. Ini lebih parah, ya. Oke, sahabat-sahabatku, mari kita hindari teguran-teguran ya yang berpotensi membuat channel teman-teman dihapus atau kena take down, dihapus oleh pihak YouTube tanpa meminta izin dari kalian. BRAB, channel udah monet, udah menghasilkan, tiba-tiba banyak teguran dan akhirnya channel hilang, dihapus. Nah, ini kan sayang sekali ya sahabat-sahabatku. Sangat sayang sekali. Nanti harus memulai buat channel baru, berjuang dari nol, data-data AdSense harus ada sinkronisasi dan lain-lain. Ini kan akan membuat teman-teman lebih repot nantinya. Maka dari itu menghindari potensi kena klaim hak cipta, kena teguran pedoman komunitas, pelanggaran-pelanggaran seperti itu akan lebih bagus mulai sejak dini. Dari sekarang kita buat video-video yang orisinil saja, ya. Simple tapi original itu lebih bagus daripada kelihatan video bagus tapi hasil re-upload, ya. Tidak semua re-upload terkena pelanggaran, tergantung bagaimana cara editingnya. Tapi untuk pemula, saya kira untuk YouTuber pemula perlu menghindari video-video re-upload. Khawatirnya nanti sia-sia kerja teman-teman, ya. Udah banyak yang nonton, biasanya video re-upload itu banyak yang nonton, tapi nggak bisa monet, nggak bisa lolos monetisasi. Oke teman-teman, mari kita perbanyak video-video kita, rajin upload video, tetap jalin hubungan yang baik dengan sesama YouTuber pemula, konsisten, lengkapi dengan doa. Mudah-mudahan channel teman-teman semuanya mencapai kesuksesan, yaitu sukses gajian rutin dari AdSense YouTube. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo konsisten bersama, tetap maju berjuang bersama ya.